Masuk udah? Ayo masuk dulu. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Masuk di dalam ucapan musannif. Nah, bisa. Fahfad lisanaka min thamaniyatin. Maka jagalah lidahmu itu yang kecil bentuknya tapi besar imbasnya. Masuk mau? Alhamdulillah. Kecil bentuknya tapi dampak negatifnya luar biasa. Sehingga kita diarahkan oleh Imam Ghazali, jaga lidah kamu dari 8 perkara. Nanti kita insya Allah kalau memang tidak ada waktu sampai seluruhnya, kita sampaikan pada pertemuan berikut. Al-awwalu al-kadhibu. Yang pertama, jagalah lidah kamu dari dusta. Maka dusta itu termasuk dosa yang paling besar dan kemungkaran yang wajib dicegah. Al-kadhibu. Fahfad minhu lisanaka fil jiddi wal hazl. Maka jagalah lidah kamu dari berdusta itu, baik dalam keadaan sungguh-sungguh atau dalam keadaan senda gurau. Mau kita serius, mau kita bercanda, hindarkan sifat dusta. Wala tu'awwid lisanakal kadhiba hazlan. Dan janganlah kamu membiasakan lidahmu akan sifat dusta itu hazlan. Di dalam sanda gurau. Itu apa ya Arabnya itu? Mansub bin naz'il khafid ay fil hazl. Faidu'uka ilal kadhib fil jiddi. Maka akan membawamu, memanggilmu di dalam dusta pada keadaan atau dalam keadaan kamu sungguh-sungguh serius. Oleh karena itulah di antara sifat orang yang sering bohong, di antaranya dikit-dikit sumpah. Wallahi enggak ana lihat, wallahi enggak ana dapetin. Dikit-dikit aja sumpah-sumpah. Nah, ini muttaham. Ini diduga, patut diduga dia dusta. Oke, jangan biasain ngomong sumpah, melainkan yang azim. Ini kita berkaitan dengan apa? Dengan Allah ini. Muksamnya ini kita disumpahkan dengan Allah. Wal kadhibu min ummahatil kabair. Sedangkan sifat dusta itu dari pongkol-pongkol atau akar-akar atau dasar-dasarnya dosa-dosa besar. Selain syirik kepada Allah, selain durhaka kepada orang tua, selain memutuskan salib persaudaraan, di antaranya pula adalah bohong. Ya. Tsumma innaka idza urifta bidzalika. Kemudian kamu kalau dikenal dengan sifat tersebut, kamu julukannya pendusta, pembohong. Perhatikan tuh. Kalau kamu saja sudah berbohong, saqatat adalatuka, gugur, jatuh, rontok sifat keadilanmu. Udah gak ada sifat keadilan. Ya, nggak bisa diandalkan dari berbagai macam urusan agama, nggak bisa, nggak boleh dia jadi saksi, nggak boleh dia sebagai ya yang mendakwakan atau menyatakan bahwa ini puasa besok, orangnya bohong. Masuk mau? Nah, serius banget soalnya. Alhamdulillah. Suaranya jelas.
Wathiqatu biqaulik, gugur sifat kepercayaan dengan tutur katamu. Orang nggak bakalan percaya lagi. Jadi boleh bohong aja. Mikir-mikir orang 2 kali. Mau ngomong dia sekalipun dia sumpah. Ini orang udah berlaku bohong. Dia ngelakuin sumpah saja. Mikir-mikir orang. Aneh pinjem dong uang. Kapan ente mau balikin? 2 minggu lagi deh. Benar. Iya wallahi. Padahal ini emang tukang bohong. Orang udah gak percaya tuh. Sifat bohong. Karena orang kalau sudah dapat dengar sifat bohong saja kepada diri kita, kita susah tuh untuk percaya dia. Mau gimana modelnya? Mau jadi primus, pria musolah. Mau jadi uzlanya di atas gunung salak. Mau puasa setiap hari, tetap aja di perasaan. Gak percaya. Makanya jangan buat cacat diri kita di hadapan orang. Watasdari kal ayun. Dan meremehkan kamu mata-mata orang. Orang-orang bakal remehkan kamu. Watahtakiruka, dan menghinakanmu. Kemudian wa idza aradta an tarifa qubhal kadhibi bi nafsik, dan jika engkau ingin mengetahui buruk sifat dusta dari dirimu, fandur ila kadhibi ghairika, maka lihatlah kepada dusta orang lain kepada kamu. Sekarang kalau orang bohong sama kita, ya, kita bohong sama orang. Kalau kita bohong sama orang, emang mungkin jadi kerjaannya kali. Jadi kebiasaannya emang demen bohong. Orang yang kita bohongin sakit hati gak? Kesel gak? Tahu dari mana? Tahu kalau kita dibohongin. Kalau kita didustain. Arya ya? Kalau kita dibohongin, iya kan? Sakit hati gak kita? Loh. Kita hati. Kesel kita. Makanya jangan bohongin orang. Makanya jangan dustain orang. Ya apapun. Selain bohong, apapun penyakit yang merusak. Atau meresahkan orang. Mengganggu orang, menyakiti orang. Jangan. Khianat. Begitu. Kalau kita merasa tahu dampak khianat itu luar biasa, ya, coba kita dikhianatin. Baru kita tahu tuh rasanya. Kita nitip uang 10 juta, hilang. Padahal kita amanatin tuh orang. Gimana sakit kita itu? Bisa tidur gak? Lihat. Itu dia. Jadi janganlah berbuat buruk kepada orang kalau tahu gimana rasa sakitnya. Jadikan kita korban dulu, baru kita terasa. Coba kita dibohongin, disakitin. Wa ila nafrati nafsika anhu, dan kabur jiwamu darinya. Kalau udah kita dibohongin, kira-kira kita masih bersahabat sama dia? Kalau kita dibohongin, kira-kira kita mau gak masih sahabat sama dia? Mau gak masih satu nampan sama dimakan? Gak mau kita udah. Jangankan ngobrol, ngeliat aja kita enak udah. Ngeliat udah gak mau. Orang dibohongin kita, dikhianatin. Tuh. Jadi itu sifat dusta. Wastihqari kali sahibihi, dan meremehkan kamu kepada pemilik bohong itu, pemilik dusta itu. Wastikbahi kalimat ja'abihi, dan menganggap burukmu kepada apa yang dia datangkan dengannya.
Wa kadzalika fa'al fi jami' uyubi nafsik, dan demikian pula berbuatlah pada seluruh keaiban-keaiban jiwa kamu. Ya. Khianat, gibah, omongin orang. Kita ngomongin orang enak, coba kita diomongin, mau gak? Kita ngomongin, nah kejelekan orang. Fulan. Coba kalau kita diucapkan jelek kita depan mereka. Kira-kira kita merasa diem apa marah kita? Marah kan? Ya kan? Si fulan tompel. Coba si fulan dibuka tuh kaibannya. Si fulan budek. Ketawa deh kita, iya kan? Coba kalau kita diomong begitu. Itu aib ada sama kita. Depan orang lagi ngobrol-ngobrol tentang kita, dibilangin kita begitu. Si fulan picek. Matanya jereng. Tuh. Coba deh kita bilang. Giginya agak tonggos sedikit. Tiap pekan selalu berobat tuh gigi. Timbul tuh gigi. Nonjol terus. Tuh. Sekiranya tuh kaiban ditampakkan. Kita mau gak tuh? Nggak mau. Makanya jangan berbuat yang demikian. Makanya banyak orang soleh apa? Dikatakan aneh dapetin sifat mulia ketika aneh tahu sifat tercela. Dengan sifat tercela itu aneh jauhkan. Apa yang ada pada jiwa menuntut untuk nafsu, aneh lawan. Itu dia. Ketika aneh jauhkan sifat buruk, lalu apa yang diinginkan nafsu aneh cegah, maka kerap kali aneh doa kepada Allah, kontan Allah berikan lebih cepat ketimbang ro'at, petir yang menyambar. Itu sebabnya. Makanya jaga nih, ini penting ini. Itu dia. Kecil bentuknya, besar tuh akibatnya. Fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsik bal min ghairik. Maka sungguhnya kamu tidak mengetahui keburukan, keaiban-keaiban dari jiwamu. Bal min ghairik, tapi kau tahu itu keburukan dari orang lain. Famastakbahtahu min ghairika, maka apa yang kau anggap buruknya dari orang lain, orang lain punya sifat begitu. Yastakbihuka ghairuk minka. Maka orang lain pun juga menganggap buruknya dari jiwa kamu. Artinya apa? Kalau engkau punya sifat buruk, ya kan? Lalu diperdengarkan oleh orang lain, kamu benci gak? Begitu pula. Kalau kamu menganggap buruk keburukan orang lain yang kamu perbincangkan di hadapan orang tentang dia. La mahalata, tidak mustahil, mau tidak mau. Fala tarda li nafsika dzalika, maka jangan kamu ridho dari keburukan hal demikian, ya, sifat-sifat yang tercela di dalam lidah kita itu, ngomongin, jelekin orang. Tanda buruknya hati ini. Sehingga disebut almar'u makhbu'ud tahta toyi lisanihi. Seseorang itu tersembunyi di bawah lipatan lidahnya. Kelihatan mukanya sedap, enak dilihat, tapi ngomongnya cetus. Berarti menunjukkan hatinya buruk. Mukanya pas-pasan, iya kan? Udah. Tapi kata-katanya indah, enak diperdengarkan, budi bahasanya bagus, tutur katanya ramah. Nah, berarti menunjukkan hatinya ini orang bersih, cakep. Ya, sampai udah berapa itu? Mul, bengong aja. Atsani al-khulfu fil wa'di. Yang kedua, menyalahi janji. Nah, ini dia. Fa iyyaka an ta'ida bisyai'i wa la tafiya bih. Maka hati-hatilah kamu berjanji dengan sesuatu wa la tafiya bih, dan kamu tidak menepati dengannya. Bal yanbaghi an yakuna ihsanuka ilan nas fi'lan bila qul. Bahkan sebaiknya
kebaikan yang kamu timbulkan kepada manusia itu adalah praktek pekerjaan, bukan sekedar ucapan belaka. Ya, bukan sekedar ucapan belaka. Banyak bicara, kerjaan nol. Itu kan, kayak banyak sebagian santri, pengen ngelakuin ini, nggak ada yang dikerjain. Itulah. Jadi yang terpenting apa yang kita hadirkan pada hari ini. Apa yang kamu hadirkan pada hari ini? Gimana apalan? Gimana adab kamu? Gimana salawat kamu? Gimana sunnah kamu? Itu dulu. Dengan sebab itu bakal berharap nanti esok hari lebih bagus dari hari ini dan seterusnya. Maka hendak jadikan begitu motonya. Jadikan kebaikan kamu itu berupa pekerjaan. Bukan hanya tutur kata belaka saja. Fa ini turirta ilal wa'di, maka jika engkau terpaksa kepada suatu janji, fa iyyakan tukhlif, maka hati-hatilah bahwa kamu menyalahi. Illa li ajzin, melainkan karena lemah jiwa kamu, au darurah, atau suatu yang genting, yang ibaratnya nggak mungkin kamu kerjakan dengan janjimu ini. Ya, karena berkaitan dengan kehormatan jiwa atau agama atau apa aja. Nggak mungkin ente lakuin itu. Suatu yang darurah. Fa inna dzalika, kenapa? Maka sungguh dzalika ay khalful wa'd, menyalahi janji itu, min amaratin nifaq, dari tanda-tanda kenifakan, wa khaba'ithil akhlak, dan budi pekerti yang buruk. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun man kunna, 3 sifat manusia yang adalah 3 itu fihi, man kunna fihi, ada pada orang tersebut. Thalathun man kunna fihi. Ya. Atau thalathu di sini ya. Thalathu. Salasu man kunna, 3 sifat yang adalah 3 itu ada di dalam orang tersebut. Fi man. Fahuwa munafiqun, maka dia termasuk orang munafik. Oh, udah. Yaitu nifak amali, bukan nifak imani. Kalau nifak imani udah kufur dia bukan kafir. Cuma nifak amali. Wa in soma, sekalipun puasa Ramadan. Wa shalla, sekalipun sholat 5 waktu. Man idza haddatsa kadzaba. Jikalau dia berbicara, dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji, dia menyalahi. Wa idza tumina, dan jika diberikan amanat, ya, diberikan amanat, khona, dia khianat. Lihat Nabi SAW, gimana beliau? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Ketika beliau hijrah, beliau itu sebelum hijrah, yang masih netep di rumah beliau adalah Imam Ali. Imam Ali belakangan hijrah ke Madinah karena masih kecil. Nah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar udah janji sama Nabi SAW. Sebelum beliau pergi, beliau berkata kepada Imam Ali, ini barang-barang yang aku dititipkan, kasih ya. Lihat tuh, kasih kepada pemiliknya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Yang mengagumkan lagi, Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan. Siapa itu? Musuh-musuh yang bakal ngebunuh Rasulullah. Shallu ala Nabi. Jadi aneh, Nabi musuh mereka, tapi Nabi diberikan titipan. Kita kalau menitipin barang kita, apalagi barang-barang yang pusaka, barang-barang berharga, nggak bakal mungkin kita berikan kepada musuh. Temen aja kagak kita pikir-pikir dulu, ini siapa temennya yang hebat nih, yang paling udah bestie kita katanya.
baru kita titipin. Ya Fatah ya, baru dititipin. Kalau enggak kita nggak bakal titipin. Nah ini yang nitipin musuh. Mereka nitipin kepada Rasulullah. Itulah sehingga diucapkan al-fadlu liman syahidat bihil a'da'u. Keutamaan itu yang disaksikan oleh musuh, bukan teman. Kalau teman sih ya pasti muji kita. Tapi kalau musuh yang muji, baru top itu. Itulah baginda Rasulullah. Idza tumina khana, ya, beliau menyatakan di antara tanda kemunafikan kalau diberikan amanat, khianat. Ya. Iya, kayak dulu alhamdulillah nih, usah cerita. Dulu tuh banyak tuh santri yang memang nggak mampu. Santri nggak mampu, mereka yang dikatakan mustahik. Ada berapa orang jamaah memberikan tuh zakat. Kita berikan tuh. Mereka, kita berikan zakatnya. Mereka mustahik datang ke kita, nih Ustaz ada titipan buat zakat, kita berikan. Kemarin wali santri ada begitu lagi, ngasih. Ustaz pikir-pikir, alhamdulillah rezeki santri udah semakin ya mapan, alhamdulillah. Yang asalnya nggak bayar, mulai bayar. Yang bayarnya 1/4 jadi setengah. Yang setengah jadi 2/3. Yang 2/3 bisa melembung 2 kali lipat. Alhamdulillah. Nah, maka dari situ Ustaz balikin lagi tuh uangnya. Asalnya diamanatin. Pas kita pikir-pikir, oh iya nggak ada udah sekarang, alhamdulillah. Balik lagi. Antum kasih aja deh. Karena orang sekitarnya udah selesai, udah dibagiin semua. Tangga-tangganya, kerabatnya juga. Ya udah, dia kasih sama kita. Ya udah balik lagi, cari deh yang lain. Nah, bukan lagi kalau mau kasih sodako. Khususin buat sodako jariah pembangunan pondok. Nah, itu ya. As-salis hifdzul lisan minal ghibah. Nanti pertemuan berikut kita bicara tentang apa itu ghibah dan yang berkaitan dengan dosa-dosa lidah. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.